Eddie Van Halen meninggal kemarin ya, tanggal 6 Oktober 2020. Dan dia punya darah keturunan Rangkas Bitung. Rangkas Bitung di Banten Selatan, ya berarti Provinsi Banten. Lantas apa? Banyak orang-orang hebat yang berada di Banten. Max Havelaar, Kyai Haji Sam'un, Tirta Yasa, Sarifuddin Prawira Negara. Mereka orang-orang hebat. Apa yang kita lakukan buat mereka? Sketsa itu tentang fenomena hidup kita. Saya kayak rocker nggak? Ini gara-gara Eddie Van Halen. Sketsa kali ini tentang fenomena hidup Eddie Van Halen, hidup kita, hidup orang Banten, hidup Provinsi Banten. Supaya tidak penasaran, betul tidak Eddie Van Halen itu punya darah Rangkas Bitung Lebak. Ini saya dapat postingan dari Aendra, ya dia pimpinan redaksi majalah Seni Ko ID. Jadi ada perempuan dari Purworejo, namanya Rubinem. Nah, Rubinem ini menikah dengan seorang Belanda pada masa itu ya, tahun abad 18. Indonesia tentu menjadi semacam destinasi dari orang-orang Eropa, terutama Belanda. Namanya Regolo del Castelletto. Dan dia juga lahir di Pasuruan nih. Jadi orang Belanda Indonesia ya. Jadi di atasnya itu namanya Maivicilli de Castelletto. Punya anak Regolo del Castelletto, nikah sama Rubinem, perempuan Purworejo. Nah, perempuan Purworejo ini melahirkan perempuan namanya Eugenie de Castelletto ya. Nah, ini dia nih, lahirnya di Purworejo juga tahun 1893. Kemudian, nah si Eugenie de Castelletto ini menikah dengan Frans van Beer. Nah, Frans van Beer ini pria Belanda yang lahir di Bojonegoro. Ya, pada masa kolonial itu banyak kan laki-laki Belanda yang nikah dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, dari pernikahan ini nih, Frans van Beer dan Eugenie del Castelletto, lahirlah seorang perempuan di Rangkas Bitung, namanya Eugenia van Beer. Dia menikah dengan Jan Van Halen. Nah, dari pasangan inilah ya lahirlah Eddie Van Halen di Amsterdam 26 Januari 1955. Nah, persoalannya itu menikahnya di mana sih mereka? Katanya di Batavia. Kemudian mereka pulang ke Belanda, lalu jadi imigran tahun 60-an ke Pasadena, Amerika. Nih yang paling saya pikirkan itu adalah pertama, Multatuli ada rumahnya di Rangkas Bitung. Lalu Eugenie Van Beer sini, di mana rumahnya? Di Rangkas Bitung. Pernah nggak kita kepikiran itu? Ya, jadi Rangkas Bitung itu sebetulnya pintu masuk bagi pariwisata Banten. Akan banyak orang-orang Eropa datang bernostalgia ke sini. Pertanyaan kedua, sempat nggak kita berpikir jalan Pos Denles seperti ramalan Jayabaya? Ingat nggak bahwa Jawa akan dikalungi besi? Itu sebetulnya jalan kereta api dari Anyer sampai Panarukan. Saya sudah menyusuri itu dari Anyer sampai Panarukan 1000 km ya. Tapi ada nggak patung Denles di Anyernya? Yang saya ingat di Anyer itu baru sekitar tahun 2000 berapa ya? 2010 mungkin ya, atau 2012 sudah ada patung 0 km. Sebelumnya nggak ada, nggak kepikiran. Nah, jadi nyambung tuh 0 km Anyer sampai Panarukan. Saya berpikir, mau nggak ya kira-kira Provinsi Banten membuat semacam rute dari 0 km. Kemana aja tuh jalurnya? Katanya dari Keramat Batu belok ke Tasikadi. Kemana lagi? Ke Pasar Lama. Nah, jalur itu di mana sih? Kerja Rodi itu memakan nyawa banyak. Apakah di Stadion Maulana Yusuf? Nah, rute itu 0 km
Jalan Raya Pos Dendles itu sebetulnya bisa mendatangkan banyak devisa, PAD, karena orang-orang Belanda saya yakin itu akan datang. Bikinlah patung Dendles. Nah, sahabat Golagung TV, jadi saya ingin membuka peluang pariwisata Banten dari Eddie Van Halen yang sudah mendunia. Jadi Rangkas Bitung ini tanpa sadar sudah dipromosikan lewat meninggalnya Eddie Van Halen. Jadi Rangkas Bitung itu luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena Belanda membangun stasiun kereta api. Jadi poros 0 km itu di Rangkas Bitung. Pada tahun 1900 kalau nggak salah, Juli atau Agustus diresmikanlah stasiun itu. Baru kemudian dibangun ke Serang Royal tuh, ke Karangantu, ke Cilegon, kemudian terus ke Anyer Kidul. Nah, coba pemerintah Provinsi Banten, kepikiran nggak itu stasiun kereta api yang di Anyer Kidul? Coba tuh dibangun, dijadikan monumen, sehingga 0 km itu ada jejaknya. Bikin tuh semacam landscape ya, sehingga orang datang ke sana bisa berfoto, instagramable coba. Sehingga orang-orang yang datang ke 0 km di stasiun Anyer Kidul tuh bisa men-share-nya ke media sosial seluruh dunia. Nah, itu. Kemudian yang lainnya lagi nih, coba hargailah orang-orang hebat di Banten. Pernah nggak kepikiran, siapa sih Brigadir Samun? Di mana rumahnya? Nah, coba. Orang-orang yang mencintai sejarah pasti ingin datang ke tempatnya, ke rumahnya, pengen lihat. Lalu, tahu kan? Kiai Haji Wasid kan? Di mana rumahnya? Di Kampung Bejo, di Gunung Santri misalnya. Nah, itu sudah jadi ziarah-ziarah untuk orang-orang Islam. Tapi, pernah nggak tuh dijual oleh Dinas Pariwisata Banten menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Jadi kalau datang ke Banten itu, kita jual wisata sejarah itu. Lalu Sultan Ageng Tirtayasa, orang yang menciptakan bagaimana perairan, sehingga sawah-sawah di Banten Utara itu menjadi lumbung padi. Pernah nggak? Yang terjadi malah patungnya digusur. Sekarang disimpan tuh oleh Bahroji di Sultan TV. Siapa lagi orang-orang hebat? Pernah nggak kepikiran misalnya, siapa itu Sultan Haji? Siapa itu satu lagi siapa? Saifuddin ya? Nah, banyak orang-orang Banten yang masa kini misalnya. Siapa itu Slamet Raharjo? Siapa itu Misbah Yusabiran? Siapa itu Teguh Karya? Coba, rumahnya di mana? Itu kalau misalnya kita ke Pandeglang, orang akan teringat Teguh Karya. Coba pemerintah Pandeglang misalnya membebaskan itu rumah Teguh Karya, lalu dibuat museum, sehingga orang-orang film seluruh dunia, Teguh Karya itu seluruh dunia, bukan hanya di Banten, bukan hanya Indonesia, sehingga orang-orang yang ingin belajar, ingin meneliti tentang Teguh Karya bisa datang ke Pandeglang. Coba. Jadi, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Percaya, jangan minder lagi. Orang Banten tuh hebat. Tinggal kita sekarang yang masih hidup nih, mau nggak menghargai orang-orang Banten pada masa lalu. Dari sekarang tarik ke belakang. Itu berjejer orang-orang Banten. Baik di industri film, industri musik, di seninya, di politiknya. Coba hargai mereka, dan pemerintah Provinsi Banten punya semacam planning bahwa sejarah bisa mendatangkan PAD yang relevan, yang signifikan. Saya Golagong, sketsa tentang fenomena hidup, tentang literasi, semua ada di sini. Salam literasi. Sketsa itu tentang fenomena hidup kita. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.